Pertama-tama saya akan membuat unti kelapa gula merah. Saya menggunakan gula merah 300 gram. Kemudian masukkan gula merahnya ke dalam panci yang sudah kita siapkan. Tambahkan daun pandan yang sudah disimpul. Tambahkan air sekitar 200 ml. Kemudian aduk-aduk dan masak dengan api sedang hingga gula merahnya cair. Jika gula merahnya sudah cair, angkat dan saring. Maksud di sini disaring agar kotoran gula merahnya tidak ikut ya teman-teman. Siapkan kelapa parut putih setengah butir. Saya menggunakan ukuran kecil. Ini tidak terlalu tua dan tidak juga terlalu muda. Kemudian masukkan kelapa parut ke dalam air gula merah. Tambahkan sejumput garam. Saya juga menambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kalau tidak suka ini boleh di skip. Aduk-aduk dan masak hingga unti kelapanya matang dan kering. Ini penampakan unti kelapa gula merahnya yang sudah kering dan sudah matang. Unti kelapa ini sudah siap untuk kita gunakan. Siapkan secukupnya daun pisang kepok. Ini sudah saya lap dengan bersih. Kemudian layukan daun pisang dengan cara dipanggang di atas kompor seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk semua daun pisang. Dan ini daun pisang yang sudah saya layukan, saya akan sisihkan. Tepung beras ketan 300 gram, saya menggunakan Rose Bran. Vanili bubuk 1/4 sendok teh, garam 1/4 sendok teh, santan 300 ml, saya menggunakan santan segar. Masukkan santan secara bertahap ke dalam bahan kering. Aduk-aduk agar tercampur dengan rata. Kemudian saya mengaduk adonan dengan menggunakan tangan. Sebelumnya tangan saya sudah saya cuci bersih. Ini adonannya sudah tercampur dengan baik dan tidak lengket di tangan seperti ini. Ambil secukupnya adonan, kemudian bulatkan adonan. Pipihkan adonan seperti di video. Beri unti kelapa di tengah adonan. Sebelumnya unti kelapanya sudah saya bulat-bulatkan sebesar kelereng. Bulatkan kembali adonan seperti di video. Ambil daun pisang yang sudah diolesi minyak goreng secukupnya. Kemudian bungkus adonan seperti yang saya lakukan di video. Hasilnya seperti ini ya. Ulangi langkah tadi hingga selesai. Kue Bugis ini biasanya kita temui di Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Sedangkan untuk di Sulawesi sendiri, khususnya daerah Bugis, disebut kue doko-doko atau rokok-rokok cangkuning.
Dan biasanya adonannya ditambahkan dengan sedikit santan kental pada saat akan dibungkus. Untuk di luar Pulau Sulawesi, biasanya kita temui kue Bugis ini pada saat acara hajatan ataupun dijadikan jajanan pasar. Daun pisang yang saya gunakan ini ukurannya kurang lebar, jadi pada saat kue sudah dikukus dan matang, ada beberapa yang agak terbuka dari lipatannya karena memang ini agak kurang lebar ya teman-teman. Jadi usahakan menggunakan daun pisang yang agak lebar dari ini. Next video saya akan membuat kue Bugis yang dikukus terlebih dahulu tanpa daun pisang, dan setelah kue Bugisnya masak baru akan dibungkus dengan daun pisang, dan hasilnya lebih rapi dan lebih cantik. Dan ini adonan terakhir kue Bugis yang sudah saya bungkus. Susun kue Bugis dalam dandang atau panci kukusan. Masak kue Bugis hingga matang atau sekitar 30-35 menit di api sedang. Ini kue Bugisnya yang sudah matang. Saya akan keluarkan dari panci kukusan. Ini kue Bugisnya saya akan coba. Ini masih hangat-hangat ya. Dan ini sangat lembut seperti ini. Sampai keesokan harinya pun kue Bugis ini juga masih lembut, rasanya juga sangat enak. Langkah pertama saya akan membuat unti kelapanya. Di sini ada gula merah 250 gram yang sudah disisir. Saya menggunakan gula aren. Masukkan gula merah ke dalam panci. Saya juga menambahkan potongan daun pandan. Saya menggunakan daun pandan 2 lembar. Kemudian tambahkan 1 gelas air. Aduk-aduk dan masak hingga gula merahnya larut. Jika gula merahnya sudah larut seperti ini saya akan saring terlebih dahulu. Dan untuk daun pandannya saya akan gunakan kembali. Kelapa parut putih setengah butir ukuran sedang. Gunakan kelapa yang setengah tua. Kemudian masukkan kelapa ke dalam air gula yang sudah kita saring tadi. Tambahkan gula pasir 1 sendok makan, garam 1/4 sendok teh. Untuk gula pasirnya jika tidak suka terlalu manis boleh di skip. Aduk-aduk dan masak hingga unti kelapanya matang dan mengering.
Ini unti kelapanya sudah matang dan mengering. Saya akan sisihkan. Setelah dingin, saya buat bulat-bulatan seperti ini. Besarnya seperti biji kelereng, seperti ini. Siapkan santan 250 ml. Tambahkan sejumput garam. Tambahkan pasta pandan beberapa tetes. Setelah tercampur rata, santannya saya akan sisihkan terlebih dahulu. Masukkan tepung ketan putih ke dalam baskom. Saya menggunakan sekitar 300 gram. Kemudian tambahkan santan secara bertahap. Tambahkan santan hingga nanti adonannya bisa dibentuk. Ini adonan kulitnya sudah jadi, ini sudah bisa kita bentuk dan ini tidak terlalu lembek dan tidak juga terlalu keras. Ambil adonan secukupnya. Untuk ukuran besarnya disesuaikan selera masing-masing saja. Buat bulat-bulatan seperti di video, kemudian pipihkan. Setelah itu, isi dengan unti kelapa, tutup dan bulat-bulatkan kembali seperti di video. Kemudian ambil 1 lembar daun pisang yang sudah diolesi dengan minyak goreng tipis-tipis seperti ini. Kemudian bungkus kue bugis. Lakukan seperti yang ada di video. Beberapa waktu yang lalu saya juga sudah membuat kue bugis tanpa pasta pandan. Untuk link videonya nanti saya taruh di atas. Nah, ini kue bugisnya sudah selesai dibungkus. Hasilnya seperti ini. Lakukan langkah tadi hingga selesai. Dan ini kue bugis yang terakhir saya bungkus. Dan ini hasil dari kue bugis yang sudah semuanya saya bungkus. Masukkan kue bugis ke dalam kukusan seperti ini. Kemudian tutup dan kukus hingga matang. Ini kue bugisnya yang sudah matang, sudah siap untuk kita sajikan. Kue bugis ini rasanya sangat enak, lembut, dan rasa pandannya juga kerasa. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.